Karena Ismail punya anak 12. Salah satu anaknya yang paling besar namanya Nabid. Nabid ke atas jumpa nama lengkapnya. Ayo kita simak. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Luway, Luway bin Ghalib, Ghalib bin Fihr, Fihr bin Malik, Malik bin Nirar, Nirar bin Kinana, Kinana bin Mudrikah, Mudrikah bin Ilyas, Ilyas bin Mudar, Mudar bin Nijar, Nijar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan, Adal Al-Muqawam, Al-Muqawam bin Nahur, Nahur bin Tayro, Tayro bin Ya'rub, Ya'rub bin Yasub, Yasub bin Nabid. Anak Ismail paling besar. Nabi bin Ismail, Ismail Ibrahim, Ibrahim bin Tarikh, yang berpergian. Cuma Abdullah yang bercahaya wajahnya. Maka datanglah Fatimah bin Mujahsy. Apa katanya? Kau bilang aja kau bayar 100 ekor onta, maka janinmu yang akan menimpa di rahimmu seorang nabi. Itulah nanti keturunan kita. Abdullah melarang baik-baik. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seluruh pengurus masjid, BKM, Babus Salam yang sama-sama kita muliakan, anak-anak kami yang kami cintai, ucapan syukur dengan ungkapan Alhamdulillah, salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan lafaz salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita layak menjadi umat yang mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya baru hadir di pengajian ini membahas kajian sirah nabawiyah. Apa beda sirah dengan tarikh? Kalau tarikh sejarah secara penuh, kalau sirah hanya perjalanan pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu, al-ihtifalul maulid, merayakan Maulid Nabi itu salah satunya adalah mengungkap sejarah pribadi Nabi. Maka salah satu ulama yang sangat populer, nama ulamanya Jalaluddin As-Suyuti, dalam kitabnya Husnul Maqasid fi Amalil Maulid, kata beliau, tujuan orang membuat Maulid Nabi, satu, biar orang mengenal pribadi Nabi dalam sejarahnya. Tapi nyatanya Pak, banyak orang buat Maulid Nabi makin tak kenal orang Nabi itu siapa. Kenapa? Karena satu yang fatal tujuan kita. Targetnya bukan ilmu, tapi cukup tertawa dan gembira. Selesailah acara. Maka alhamdulillah, saya lihat tadi di situ doktor. Ini alhamdulillah, ya kan? Mudah-mudahan Pak di ustadz kita Ustadz Khairul Rambe, doktor, mudah-mudahan beliau nanti menerangkan bagaimana sirah nabawiyah itu, peristiwa lahirnya Nabi. Kalau saya mungkin 4 kali pertemuan lagi baru sampai ke situ Pak. Kaji kita hari ini baru nurnya Muhammad sebelum diciptakannya langsung ke bumi, tapi sudah Allah buat nurnya di aras. Inilah kaji kita ini. Makanya anak-anak kami harus tahu kalian siapa Nabi itu. Jangan cuma zaman sekarang artis yang tahu kalian. Maka sirah nabawiyah, mudah-mudahan kita di masjid ini jangan bosan Bu. Ya kan? Walaupun kajian ini terlalu sulit dalam kajian ilmiah, tapi saya berusaha membuat bahasa-bahasa sederhana. Arab itu orang benci sekarang, padahal tak tahu dia Pak. Arab itu sejarahnya dulu sudah ada para nabi. Makanya Arab itu terbagi 3. Ada Arab Ba'idah, ada Arab Musta'ribah, ada Arab Takribah. Apa Arab Ba'idah? Arab yang tak bisa disurvei keturunannya. Siapa itu? Itulah kaum Hud, Samud, habis hancur. Yang kedua Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah siapa? Keturunan daripada keturunan Adam sampai Qothan dan Adnan.
Arab ta'ribah siapa? Sampai ke bawah adalah Ismail. Makanya Ismail bapak ibu digelar dengan Abul Arab, ayahnya para Arab. Karena puncaknya keturunan Arab terdata dalam sejarah dari keturunan Ismail. Jadi ayahnya siapa? Ayahnya juga Muhammad Ibrahim, tapi gelarnya beda. Dengerin nanti ya. Ismail apa gelarnya? Abul Arab, ayahnya para keturunan Arab. Nabi Ibrahim apa gelarnya? Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Kenapa dibilang Ibrahim ayahnya para nabi? Karena Ibrahim punya 2 istri, semua anaknya jadi nabi. Dari istri pertama namanya siapa? Sarah. Istri kedua namanya Hajar. Dari istri pertama lahirlah Muhammad Ishak. Tapi dalam sejarah 87 tahun Ibrahim baru diberikan anak. Dalam kitab Miskatul Anwar Imam Ghazali, ini sejarahnya lupa. Belum lagi lahir Nabi Muhammad. Kita bahas nabi-nabi yang lain. Udah. Ibrahim digelar siapa tadi? Abul Anbiya. Ayahnya. Sejarah anak dan keturunannya menjadi nabi dan cucunya satu-satunya cuma Ibrahim alaihissalam. Istri pertama namanya Hajar. Istri kedua namanya Sarah. Terbalik. Istri pertama Sarah. Istri kedua Hajar. Siti itu bukan bahasa agama, Pak. Siti itu singkatan bahasa Arab. Jadi kalau orang bilang Siti Maryam, enggak ada Siti Maryam. Yang ada Maryam. Siti Aisyah, tak ada Siti Aisyah dalam sejarah. Yang ada Aisyah. Kenapa pakai Siti? Itu ungkapan santun mengucapkan nama-nama orang baik. Maka Siti asal katanya Sayyidati. Kalau laki-laki Sayyidi. Kalau perempuan Sayyidati. Disingkat orang Indonesia Siti. Itulah namanya sejarah ini, Pak. Jadi kalau pertama sejarah dibuka memang pening kita. Maka modal sejarah ini main hafal mati. Aku banyak catatanku, entah apa aku coret-coret ini. Memang kesalahan aku. Anak pertama siapa? Lahir Nabi Ismail. Berapa tahun jarak Ismail dengan Ishak? 16 tahun. Makanya waktu mau dipotong Nabi Ismail, usia Ismail 14 tahun. Belum lahir Ishak. Dalam sejarah 14 tahun. Ada yang menyebut ke 16 tahun. Lahirlah Ishak. Ishak ke bawah, jumpa Muhammad Nabi Yakub. Ismail sampai ke bawah, jumpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Ismail punya anak 12. Salah satu anaknya yang paling besar namanya Nabid. Nabid ke atas jumpa nama lengkapnya. Ayo kita simak. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Luway, Luway bin Ghalib, Ghalib bin Fihr, Fihr bin Malik, Malik bin Nirar, Nirar bin Kinana, Kinana bin Mudrikah, Mudrikah bin Ilyas, Ilyas bin Mudar, Mudar bin Nijar, Nijar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan, Adnan al-Muqawam, Al-Muqawam bin Nahur, Nahur bin Tayro, Tayro bin Ya'rub, Ya'rub bin Yasub, Yasub bin Nabid. Anak Ismail paling besar. Nabi bin Ismail, Ismail bin Ibrahim, Ibrahim bin Tareh, Tareh bin Nahur, Nahur bin Saru, Saru bin Falih, Falih bin Aibir, Aibir al-Fasayat, Al-Fasayat bin Sam, Sam bin Nuh, Nuh bin Lamil, Lamil bin Yarda, Yarda bin Mutuk Salih, Mutuk Salih bin Yanis, Yanis bin Nis, Nis bin Adam alaihissalam. Habis. Itu waktu pembukaan itu. Peninglah Bapak itu. Coba ulangi, coba ulangi. Maka banggalah kita keturunan Nabi Ibrahim. Lalu ditanya Nabi Muhammad, kenapa kau keturunan siapa kau Muhammad? Kata para sahabat. Kata Nabi Muhammad, aku adalah doa dari doa Ibrahim. Apa rupanya doa? Udah ada, Pak. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, utuslah untuk mereka nabi setelah aku enggak ada. Jawabannya 2. Nabi Ismail, 3. Ismail, Ishak sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka gelarnya Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Udah, dari mulai Adnan jumpalah Pak Fihr. Fihr itu siapa? Suku tokoh Quraisy terbesar. Itulah yang paling dikenal namanya Fihri. Gelarnya Quraisy dari sukunya. Siapa di bawah? Habis Fihri Abdul Manaf.
Abdul Manaf, 2 biniknya. Siapa pertama? Namanya Atiqah. Yang kedua, lupa aku. Yang kedua Waqidah. Nah, Atiqah punya anak 3. Pertama Abdus Salam, yang kedua Muthalib, yang ketiga Muhammad. Siapa lagi? Hasim. Saya ulangi. Fihr, Abdul Manaf. Abdul Manaf 2 biniknya. Binik pertama 3 anaknya, Hasim, Abdus Salam, Muthalib. Yang kedua adalah mamak daripada ayah mamak tirinya. Namanya siapa? Waqidah. Nama anak Waqidah cuma 1, namanya Naufal. Jadi 3 abang beradik kandung, 1 anak tiri, yaitu Naufal. Yang 3 siapa? Hasim, Abdus Salam, Muthalib. Maka Muhammad Pak Hasim, abang paling besar, anak Abdul Manaf. Udah begitu, siapa biniknya? Namanya Salmah bin Amru. Udah, ingat baik-baik. Ini ada kuis. Kalau ditanya besok nanti, siapa nama istri Hasim? Harus kau jawab. Siapa? Salma. Bersiapa berapa bini Abdul Manaf? 2. Atiqah sama Tuhanku, aku pun lupa. Waqidah. Dah, kita ulang balik Pak ya. Muhammad. Suku Quraisy pertama adalah Fihr. Fihr punya anak nama besar namanya Abdul Manaf. Dengar ini. Abdul Manaf punya anak 2, punya istri 2. Pertama Atiqah. Atiqah punya anak 3. Abdus Salam, Hasim, Abdus Salam, Muthalib, Muhammad. Istri kedua namanya Qaidah. Maka siapa istrinya? Namanya Naufal. Dari mana sejarah keturunan Nabi Muhammad? Hasim. Hasim adalah anak paling besar Abdul Manaf. Punya anak Muhammad Bapak Ibu. Namanya siapa? Saibah bil Hamdi. Saibal Hamdi. Saibatul Hamdi. Makanya sejarah mengungkapkan Abdul Muthalib itu bukan nama. Biar tahu kita. Abdul Muthalib itu sejarahnya. Ini kita dengar baik-baik. Tadi Hasim, Abdus Salam, Muthalib, 3 anak Abdul Manaf. Dalam perjalanan Muhammad hijrah, meninggallah Hasim. Waktu itu Salma sedang mengandung. Ada riwayat mengatakan sudah melahirkan anak. Siapa nama anaknya? Namanya Saibatul Hamdi. Ayo, siapa nama Hasim? Nama anak Hasim siapa? Saibatul Hamdi. Udah. Saibatul Hamdi lahir, meninggallah Hasim. Siapa tadi pamannya? Muthalib sama Abdus Salam. Abdus Sam. Ini pening Bapak Ibu ini, pening. Aku yakin pening. Gini-gini aja lah Bu, biar semangat aku sikit. Walau enggak masuk, entah apa-apa namanya ini kata. Inilah Pak Sirah. Minimal Bapak pernah dengar, itu cukuplah. Tugas kami yang menyampaikan ini. Kalau sempat pula kami pun yang menyampaikan enggak tahu, apa enggak hancur umat ini? Itu yang maksudnya Pak, perlu ini. Saya ulangi balik. Ayo. Siapa tokoh Quraisy pertama dalam sejarah? Fihr. Siapa anak Fihr? Abdul Manaf. Berapa istri Abdul Manaf? 2. Pertama Atiqah. Berapa anak Atiqah? 3. Pertama Hasim. Yang kedua Abdus Sam. Yang ketiga Muthalib. Siapa saudara tirinya daripada istri kedua? Namanya Naufal. Maka anak paling besar Abdul Manaf namanya Hasim. Meninggal Hasim, ada anak 1, yaitu namanya Saibatul Hamdi. Muhammad Muthalib, paman kandungnya asli dari keturunan Abdul Manaf, dibawanya lah Pak Saibah. Lalu sampai Muhammad ke Mekah, dibilang orang, Abdul Muthalib, Muthalib bawa budak, Muthalib bawa budak. Apa katanya? Haja ibni akhi. Ini saudara-saudara, ini anak saudaraku, bukan budakku. Maka berubahlah Pak nama Saibatul Hamdi jadi Abdul Muthalib. Siapa nama asal Abdul Muthalib? Alhamdulillah. Jadi sejarah membuktikan nama asli Abdul Muthalib Saibatul Hamdi. Nah, jadi bukan nama itu Pak. Ya, hati-hati. Sama dengan Masitoh. Itu bukan nama Masitoh itu. Masitoh itu nama pekerjaan. Masitoh asal katanya wustun, sisir. Masitoh tukang. Nantilah undang aku balik biar aku terangkan balik itu. Ini dulu. Ini udah pening aku. Udah. Apa makna ini Bapak Ibu? Muhammad Bapak Ibu.
sejarah perkawinan Abdul Muthalib dari Hasim Abdul Manaf sampai Nis anak Nabi Adam dijaga Allah Pak Nur Muhammad ini. Tak ada yang kawin. Tak ada yang kawin yang bukan orang-orang suci. Maka mohon maaf Bu ya, izin. Maka Habib tu Pak, jaga kali tu. Jangan sampai lari jalur nasab tu yang bukan syarifah. Sama lagi dengan ini Pak. Tapi Allah jaga. Mau menikah. Makanya mohon maaf. Makanya ketika itu ada sumur bermimpi Abdul Muthalib. Kita buatlah Pak Abdul Muthalib namanya. Tapi jangan pernah hilangkan nama aslinya. Saibatul Hamdi. Dah. Nanti kok dibilang Saibatul Hamdi agak janggal memang. Tapi saya mau minta tolong. Kalau besok anak-anak kita, Abdul Muthalib itu bukan nama. Muthalib paman kandungnya dari Saibah. Maka ketika meninggal Hasim, anak pertama yang diambilnya ke Mekah. Karena melanjutkan tokoh Quraisy dari Hasim. Maka berganti namanya Abdul Muthalib. Karena dianggap Saibah menjadi budak Muthalib. Mohon maaf, kita bilang aja lah Abdul Muthalib. Siapa nama istri Abdul Muthalib? Fatimah bin Amr bin Mahzum. Dah, Fatimah. Dah apa yang terjadi? Dari anaknya ini bapak pertama satu, anak paling besar namanya Haris. Bermimpilah Abdul Muthalib. Ada salah satu sumur Jam-Jam di antara Ka'bah. Siapa di antara Ka'bah itu sudah tertanam di masa-masa nenek moyang kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Bermimpi Abdul Muthalib. Ada sumur Jam-Jam antara Multajam yang dihindari dan dihepit dua patung terbesar penyembah berhala. Pertama siapa nama patungnya? Nama patungnya Asap dan Najilah. Dah ya. Dah Bapak Ibu. Bermimpilah Abdul Muthalib akan disuruh dikorek sumur ini. Karena itu sumur Jam-Jam. Tapi satu anaknya Pak. Mohon maaf Bapak Ibu. Oh Bu, dengar ini Bu. Orang Arab tujuannya banyak anak, hanya satu tujuannya Pak. Apa itu? Menguatkan suatu kemewaan, menguatkan kekuatan keluarga dalam menghadapi musuh. Abdul Muthalib anaknya baru satu saat itu namanya Haris, anak paling besar. Mau dibongkar sumur Jam-Jam, orang-orang kafir Quraisy menolak. Menangis Abdul Muthalib. Ya Allah, kalau ada nanti anakku 10, semua laki-laki akan kubongkar sumur ini dengan anak-anakku nanti. Maka alhamdulillah, apa tebusannya? Benajar dia. Kalau seandainya sumur ini nanti sudah keluar, mulai memancar airnya, maka akan kujadikan najarku anakku sebagai gadiannya. Siapa korban anaknya? Abdullah Pak. Anak paling kecil. Makanya Bu, banyakkanlah anak. Karena tak semua sama rezeki anak ni. Kami Bapak Ibu 6 abang beradik. Betul ini Pak? Tak semua. Ada yang guru, ada yang jurusan perbankan, ada mohon maaf ekonomi, ada yang jurusan syariah. Biar lengkap kekuatan agama itu Pak. Mohon maaf, ini anak 2, mau nambah marah-marah uak perempuan. Apa? Janganlah Bu. Hajar terus, tolong hajar. Iya, kadang-kadang mohon maaf, siapa yang menguasai Pak wilayah kita ini? Orang kafir. Kenapa orang kafir? Karena semua orang itu semua punya instansi. 10 anaknya, ada yang jadi polsek, ada yang jadi polres, ada yang jadi kodim, ada yang pegawai negeri, ada yang jadi kabak, ada yang jadi kadis. Kuat! Kita 2, kena penjara Tanjung Kusta, habis 1. Satu lagi ditabrak orang, mati di tengah jalan. Makanya Abdul Muthalib menangis. Ya Allah, kau kasih aku in wahabtani. Apa katanya? Jika kau kasih aku 10 anak, sampai besar mereka hidup, akan kubongkar sumur ini bersama anak-anakku. Tujuannya itu Pak. Karena waktu dia mimpi ada sumur Jam-Jam, orang kafir Quraisy enggak mau nolong. Pergi aja kau gali sendiri. Anaknya baru 1. Menangis Abdul Muthalib. Kalau kau kasih anak aku 10, aku enggak perlu orang lain membantuku. Akan kubongkar sumur ini. Datanglah sampai bertahun mohon maaf Bapak Ibu, 10 anaknya dewasa semua, itulah yang terbongkar. Datanglah janji. Hei Abdul Muthalib, dulu kau bilang kalau ada 10 anakmu, kau bongkar sumur Jam-Jam ini, memancar airnya, kau kasih sama Munajar sebagai taruhannya disembelih. Kasih sekarang. Siapa najarnya? Abdullah, anak paling kecil. Maka jangan suka benajar Bu. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazarin fa inna Allah ya'lamuhu wa ma lizzalimin min ansar. Jangan suka benajar. Ada orang Pak Muhammad benajar. Ya Allah, kalau jebol anakku nanti tentara, mengasih anak yatim laku 20 orang. Tak jebol anaknya, enggak akan diundang anak yatim itu. Anak yatim itu datang, wak jadi wak, enggak jadi, enggak jebol dia.
yang betul. Tu kasih dulu, maka anak yatim baru jebol najar tu. Maka terbalik kita ni. Ada Bapak Ibu, mohon maaf, begitu singkat kita ini irhas dulu Pak. Sejarah Nur Muhammad dijaga Allah sampai menikah Abdullah. Dah besar. Bagaimana tebusannya? Dulu orang masih ada qurwa. Apa itu? Mengadu-ngadu. Al-Jaman. Apa maksudnya itu? Ya, satu lidi atau kayu kecil dibuatlah dalam dalam kayu dikocok kayak mendadu, dibuat 10 anaknya, siapa yang nimbul namanya itu yang disembelih. Berapa kali disembelih Bapak Muhammad dikocok Pak, hanya Abdullah yang keluar. Menangis Abdul Muthalib, jangan Abdullah, seandainya semua anakku ini keluar namanya kuku sembelih, tapi jangan Abdullah. Kenapa? Udah tahu dia Pak, Abdullah ini akan menjadi penerus anaknya Nabi. Udah tahu dia. Apa yang terjadi? Dijumpailah. Dulu masih berlaku Pak Muhammad ahli nujum. Datangi orang-orang pintar. Macam mana ini Wak? Bahasa Medan ini. Kenapa rupanya Tolib? Begini Wak. Ini bahasa Medan ini. Dulu pernah aku benajar. Jadi najarku, kalau nanti pernah aku mimpi ada sumur, kalau nanti besar anakku kau kasih Allah 10 orang anak muda sampai dewasa, tujuanku hanya membantu membongkar sumur itu sebagai sumur Jam-Jam, akan kujadikan taruhannya sembelih anakku di antara yang 10. Maka ternyata yang keluar adalah Abdullah. Bagaimana menurutmu? Si dukun ini pintar Pak. Apa katanya? Gini ajalah. Nanti kau buat nanti satu gantinya onta. Satu keluar nama Abdullah, keluar onta. Muhammad 10 ekor onta. 10 kali Pak diputar nanti kocok tadi taruhan itu Pak. Balik dia ke Mekah. Abdullah juga yang keluar. Yang ke-11 kali barulah Muhammad. Tak ada yang keluar nama. Maka berlakulah Muhammad siapa? 100 ekor onta jaminan daripada Abdullah. Maka kata Nabi Muhammad, saya adalah anak 2 sembelihan dari sejarah keluargaku. Pertama Ismail dari keturunan nenek moyang. Yang kedua adalah ayah kandungku dulu yang menjadi taruhan disembelih. Tapi diselamatkan. Masuk. Saat itu disembelih sudah ditaruhkan. Maka dijodohkanlah Abdullah dengan seorang. Tapi sebelum dijodohkan Bapak Ibu, Abdullah ini ganteng. Fatimah bin Muja'si, seorang keponakan Waraqah bin Naufal, bilang, Abdullah, tolong a'tini. Apa katanya? Jinahi aku. Fayu'ti kadda'iyah. Ku kasih kau 100 ekor onta. Kalau ada pelacur begitu Pak, enak juga. Senang kali bapak ni. Itulah saking gantengnya Abdullah. Kenapa Bapak Ibu? Waraqah bin Naufal kan Muhammad ahli kitab. Udah tahu dia akan datang akhir zaman nanti Nabi dari suku Quraisy. Lalu ditebak. Wajahnya bersinar. Saat itu laki-laki yang bepergian. Cuma Abdullah yang bercahaya wajahnya. Maka datanglah Fatimah bin Muja'si. Apa katanya? Kau bilang aja kau bayar 100 ekor onta. Maka janinmu yang akan menimpa di rahimmu seorang Nabi. Itulah nanti keturunan kita. Abdullah melarangnya Pak. Nah, maka menikahlah dengan Aminah. Maka Bapak Ibu, apa maksudnya Bu? Tolong jaga status pernikahan anak. Tengok baik-baik. Zaman sekarang banyak orang milih menantu Pak, asal pegawai, padahal pemakai, menikah, hancur anak gadis ini. Penting tengok agamanya, bagus dia sholat, ibadah. Soal kerja Bapak Ibu, yang penting mau dia kerja. Urusan gaji bukan menentukan orang bahagia. Banyak orang pakai gaji pokok Pak 10 juta per bulan, tak bahagia rumah tangganya. Ada orang tak bergaji, bahagia. Karena gaji bukan menentukan bahagia rumah tangga, tapi rezeki. Nah itulah dia. Jadi kita ini belajar. Maka kadang-kadang datang calon. Saya alhamdulillah Pak Muhammad, mertua saya dulu waktu saya dipilih menjadi menantu, tak banyak aturannya. Yang penting berapa rezekimu, kau jaga anakku, nikahi baik-baik, jaga dia besok. Alhamdulillah. Kalau sekarang apa kerjanya nak? Honor mah, honor janganlah honor. Udah ya kau honor enggak dinaik-naikkan. Mama honor enggak pengangkatan. Lurahnya pula yang diangkat, ketahuan korupsi. Tuh, jaga. Maka Abdullah dijaga itu. Usia Abdullah merantaulah Muhammad sampai berdagang. Usia kandungan Nabi 2 bulan. Yang terjadi Bapak Ibu, siapalah yang mendapatkan kabar? Sampailah Muhammad perjalanan hidup Nabi. Yang terjadi banyak sejarah. Apa sejarah? Pertama, inilah kaji kita.
Itu tadi namanya kaji sejarah keturunan Nur Muhammad yang dijaga dari Quraisy sampai Nis keturunan Adam. Poin kedua kaji kita irhas. Apa makna irhas? Kejadian-kejadian luar biasa yang mohon maaf sebelum lahir Nabi Muhammad. Pertama, tidak ada nama Muhammad di dunia sebelum lahir Nabi Muhammad. Titik. Itu dulu Pak. Tidak ada nama Muhammad di dunia sebelum ada Nabi Muhammad. Luar biasa. Disimpan Allah nama itu Pak. Tak ada. Anak Abdul Muthalib pun tadi anaknya Muhammad 10. Hanya satu yang di ujungnya nama hamba Allah. Abdullah. Maka pantaslah Abdullah hamba Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, jaga nama itu Pak. Maka nama itu doa. Makanya ketika mau lahir Nabi Muhammad, orang Quraisy sudah tahu siapa yang lahir hari malam ini, seorang laki-laki bernama Muhammad, bunuh. 3 saat itu orang pengen namanya anaknya Muhammad. 3 lahir pada malam itu. Siapa itu? Muhammad bin Mujasi, Muhammad bin Uhayhah, yang ketiga Muhammad bin Rabi'ah, yang keempat Muhammad bin Abdullah. Bingung kafir Quraisy, mana yang Nabi ini? Semua namanya Muhammad. Nabi Muhammad enggak ditengok di punggungnya ada cap stempel Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat Nabi Muhammad. Maka buat nama yang baik. Kau siapa namamu? Siapa namanya? Hah? Apa? Raihan. Alhamdulillah. Nama baiklah. Kalau nama saya Bapak Ibu, tradisi orang Arab buat nama cuma 3. Pertama, nama atuk-atuknya. Yang kedua, nama ayahnya di belakangnya. Silahkan. Yang ketiga, nama penuh doa. Saya termasuk kena 2. Nama atukku Abdul Latif, karena nama ayahku Ahmad Muhadir, maka nama atukku diambil separuh Abdil, nama ayahku diambil separuh juga Muhadir, maka Abdil Muhadir karena anak paling besar. Separuh nama atukku, separuh nama ayahku. Abdil Muhadir, hamba yang selalu hadir. Cocok artinya. Doa itu. Aku kalau enggak diundang mana mungkin aku hadir di sini. Ngapain aku kemari? Karena dihadirkanlah aku kemari, makanya ngaji kitab sirah kita. Ada nama kadang-kadang ya Allah Rabbi, kadang-kadang lucu. Mentang-mentang polisi ayahnya. Siapa namanya anak? Camry. Hah? Kok Camry? Itu nama mobil, bukan Pak Ustaz. Jadi kemerdekaan Republik Indonesia. Camry. Ayahnya polisi. Buat nama yang baik. Ya? Jadi kadang-kadang banyak kita begitu. Salah-salah kan? Nama mama Cinta, nama ayah Chandra, lahir anak Sinchan. Kenapa Sinchan namamu? Iyalah Wak. Kenapa? Nama mamaku kan Cinta. Nama ayahku Chandra. Aku anak paling besar. Digabung Sinchan. Makanya mama. Kata-kata ya. Udah. Bapak Ibu, mohon maaf. Kejadian itu pertama Pak. Yang kedua, ini. Tidak ada kaitannya lahir Nabi Muhammad, terjadi peperangan Abraha, dibawa Muhammad ke dalam Ka'bah mau dibunuh. Ini sejarah yang salah total ini Pak. 50 hari lagi sebelum Muhammad lahir, udah terjadi peperangan Abraha dengan Abdul Muthalib. Apa alasannya? Alasannya pertama, karena saat itu Mekah tempat orang berhaji menyembah Allah, maka Abraha membuat kuil. Nama kuil, dengar ini. Kalian harus hati-hati kalau ceramah sama Ustaz. Dengar, nama kuilnya Al-Qullais. Dengar. Siapa nama kuil yang dibuat Abraha? Al-Qullais. Apa tujuan Abraha buat Qullais ini? Kuil ini mengimbangi orang-orang yang berangkat haji ke Mekah. Maka zaman sekarang banyak begitu Pak. Diimbanginya ibadah kita. Makanya seorang dari Yaman, diberainya lah Pak kuil ini. Marahlah Abraha. Siapa yang mengkotori rumah ibadahku, akan kuhancurkan rumah ibadahnya. Inilah yang terjadi pertama, tentara Abraha. Udah. Siapa yang bawahnya? Junnafar, Abi Nufail bin Habib, Abi Ghal, sampai Muhammad Habib bin Nufail. 4 orang inilah mata-matanya. Sebagai perjalanan dia, semua melawan Abraha, hancur, tak bisa dilawan. Jadi semua jadi tawanan. Siapa tawanannya? Junnafar, Abu Nufail, Habib bin Nufail, Abu Bighal, baru Muhammad Abu Aswad. Maksud, ada yang mengatakan maksud. Apa kata Abraha? Siapa yang punya kuasa di Mekah ini? Ada namanya Abdul Muthalib. Ditariklah, dicurilah Muhammad onta Abdul Muthalib, 200 ekor onta Pak. Datanglah dia. Begitu sampai, apa katanya?
Siapa yang punya onta ini? Kata Abdul Muttalib, aku datang kemari wala harbi, bukan untuk memerangimu, tapi aku kemari onta yang kau curi balikkan, itu hakku. Apa kata Abraha? Ku ambil ontamu, aku takjub melihat fisikmu indah gagah. Ternyata pikiranmu hanya materi onta yang kau minta, bukan menyelamatkan tempat sesembahanmu. Apa kata Abdul Muttalib? Urusan rumah Ka'bah ada Tuhannya, pasti akan menjaga rumahnya. Urusan onta aku tuannya, maka aku datang kemari mengambil hakku. Maksudnya apa, Pak? Jangan pernah takut kita memperjuangkan agama Allah ini. Makanya ada pesan Umar bin Khattab, takhsallahu finnas wala takhsan nas fillah. Takutlah kau kepada manusia, takutlah kau kepada Allah dalam urusan manusia, wala takhsan nas fillah, dan jangan kau takut kepada manusia kalau untuk urusan Allah. Makanya Abdul Muttalib enggak takut. Urusan onta itu manusia, hakku. Sini ontaku 200 ekor. Urusan Ka'bah itu urusan Allah. Enggak mungkin dibiarkannya hancur. Maka dibawa berapa ekor tentara gajah? Berapa ekor? 13 ekor. Siapa nama gajahnya? Nama gajahnya Mahmud. Ini Pak ngaji sirah ini. Mungkin malam ini baru tahu Bapak. Oh, ada rupanya nama gajah tuh. Aku pun baru kusampaikan malam ini. Karena baru malam ini aku diundang kan. Siapa namanya? Mahmud. Siapa yang membuat tentara Abraha? Siapa yang maju? Diikatlah tali di setiap sudut Ka'bah, maka diwahadapkanlah Mahmud gajah yang dikirim Raja Najasyi. Siapa yang membisikkan doa? Namanya Habib bin Nufail. Habib bin Nufail membisikkan doa kepada gajah, abrik ya Mahmud, farji arasdan min haitsu ji'ta. Baliklah kau Mahmud, ini adalah kampung yang sangat Allah jaga kesuciannya dengan yang haram. Balik kau menghadap wajah Mahmud ke arah Yaman, maka tak bisa dia. Marah, dilibas. Tak bisa Pak. Maka mohon maaf, turunlah, tak hancur Ka'bah, hancur Mahmud. Dengan cara hancurnya, mohon maaf, dalam sejarah kitab Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsir Al-Quranul Azim, apa? Melepuhlah habis tulang-tulang mereka. Maka Abraha bagaimana hancurnya Pak? Menjijikkan. Abraha mati bukan langsung kena burung ababil yang membawa tiga batu dari neraka, satu di mulut, dua di tangan, maka jatuh. Tapi hancur Abraha, habis tulang-tulangnya, daging-dagingnya, tinggal tulang tengkorak menggerogoti penyakitnya. Itulah dia. Maka zaman sekarang ni kalau ada pemimpin Pak, enggak usah stres Bapak, doakan saja, engkau yang membuktikan ya Allah, kami hambamu hanya mengabdi kepadamu. Mengadu kami sama atasan di sana, tak ditergai Allah. Kaulah yang paling semua kami harapkan. Makanya ada pesan Allah Bapak Ibu, yabna Adam la takhafanna min ji sultan, madama sultani la yanfaju abada. Hai anak Adam, jangan kau takut kepada penguasa, karena di atas kekuasaan itu semua aku, kata Allah. Makanya Pak, ya kan? Dah, Bapak Ibu Muhammad, apa kelebihan yang kedua? Udah 3 Pak kan? Pertama, tidak ada nama Muhammad selain Nabi Muhammad di dunia ini lahir. Yang kedua, tentara Abraha hancur menjelang lahirnya Nabi Muhammad 50 hari sebelum terjadi peperangan. Muhammad Bapak Ibu ya. Dah. Yang ketiga, ini Nabi ketika ibunya Muhammad Bapak Ibu dalam kandungan, ada doa yang diajarkan Aminah kepada kita. Dengar Bu, doa ini Bu. Ayo Bu. U'izuhu bil wahid min kulli syarri hasid. Ayo Bu. U'izuhu bil wahid min kulli syarri hasid. Apa artinya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu, kau Tuhan yang Maha Esa, min kulli syarri hasid, dari setiap orang yang berbuat jahat dan berbuat dengki, biar aman kandungan itu dalam perut. Maka enggak ada kaitannya Pak kalau dibaca surah Yusuf ganting anak itu, enggak ada. Aku sering dibacanya surah Yusuf, lahir peseknya aku Pak. Enggak mungkin kumarahi omak aku. Tapi doa ini kan, biar jangan ada rasa dengki orang sama anak itu. Ada juga kabar-kabar, tapi enggak tahu aku Pak. Ada memang Ustaz, 4 bulan kandungan hilang. Ada memang Bu ya. Mungkin doa inilah Pak yang diajarkan Aminah. Kenapa? Karena jin mengelabui Aminah. Bagaimana hancur janinnya, godaan setan mengelilingi Aminah. Lalu diajarkan dalam mimpinya malaikat Jibril, Aminah, baca doa ini. U'izuhu bil wahid min kulli syarri hasid. Bapak Ibu ya, urusan nanti maulid Pak selanjutnya Ustaz kita. Aku sebelum lahirnya aja yang kubahas. Dah, Bapak Ibu Muhammad. Maka yang kedua apa? Nabi Aminah ketika menyusui, ketika mengandung tidak ada rasa sakit. Tidak ada rasa sakit. Makanya Pak, kenapalah kata Nabi,
Tidak bisa kau lampaui ibumu bagaimanapun yang kau berikan kepadanya dengan alasan apa? Sakitnya melahirkan seorang anak dari rahimnya. Seorang sahabat Ibnu Umar ditanya, "Ya Ibnul Amara, ataroni zajaituha?" Ada pemuda yang digendongnya orang tuanya dari Yaman ke Mekah, terkikis rusuk belakangnya nampak tulang memutih, bertanya kepada Ibnu Umar, "Ya Ibnul Amara, ataroni zajaituha?" Hai Ibnu Umar, apakah aku sudah layak membalas budi orang tuaku? Ku gendong dia dari Yaman ke Mekah. Apa kata Ibnu Umar? Qala la wala bi zaqratin wahidah. Belum. Satu kali omakmu menarik napas melahirkanmu, tak sebanding kau gendong dia berangkat haji ke Mekah. Makanya jaga cakapmu sama mamamu. Anak sekarang kalau ngomong kasar-kasar, anak gadis sekarang, mamaknya manggil-manggil dari dapur. "Oh nak, bentarlah bentar." Heboh kali. Anak sekarang. Handphone dipegang. Enggak tahu kok, ya. Kalau dipanggil mamakmu, kau letakkan handphonemu, kejar mama. "Apa, Mak?" Kau suka, "Bentar loh, Mak, bentar loh, sabar napa?" Nggak sabaran, heboh kali. Main handphone. Anak sekarang itu. Karena kalau mau kau contoh Nabi, tengok. Nabi Muhammad, ayahnya tak nampaknya. Makanya Bapak Ibu, sempatlah ada seorang anak yang tak cinta kepada ayahnya, Pak. Maka Nabi Muhammad mengatakan, karena tak tahu kau macam mana cintanya yang punya ayah. Aku tak nampak ayahku, tapi Muhammad doaku kusampaikan. Tapi zaman sekarang terbaik, nampaknya di mukanya ayahnya, masih sanggup dia durhaka. Dengan syarat, Pak. Apa syaratnya? Abdullah bin Alwan dalam kitab Tarbiyatul Aulad, jangan kau berharap anakmu beradab kepadamu kalau kau tak pernah beradab kepada orang tuamu waktu mudamu. Saya ulangi, jangan kau pernah berharap anakmu beradab kepadamu kalau kau waktu mudamu tak pernah beradab kepada orang tuamu. Jadi kalau anak kita kasar hari ini, Pak, kata beliau, pasti dulu kita pernah anak-anak kasar sama orang tua kita. Begitulah sakitnya. Bentarlah ya, ayah macam nggak senang aja, bentar aja nyuruh-nyuruh aja pun. Besok Pak, anak kita begitu dibuatnya sama bapak. Beginilah sakit ayahku dulu berarti ya. Makanya jaga, Muhammad. Saya pribadi Pak, usia berapanya Pak orang tua murah tersinggung? 60 ke atas. Aku sampai sekarang Pak, kalau nggak ditelepon merajuk. Telepon, sehatnya mama, sehat. Lama kalian di Medan, nggak ada ingat kalian sama aku. Semua kalian di Medan. Alah, padahal nelpon aja, merajuk. Betul itu. Maka zaman sekarang jaga mulut anak-anak sekarang Pak, ya Allah Akbar, anak-anak perempuan ini. Kalau sama orang lembut, mau kemana akhi? Jijiknya aku ya Allah. Kemana akhi? Sama orang. Mau kemana ukhti? Sama orang. Sama kakaknya panggil nama. Sri, oh Sri. Bapak pun jangan kasar sama anak. Mulai hari ini Pak, jangan bilang itu anak anggota Pak. Tolong, anak. Dari situ pun adab udah nggak ada. Anak kandungnya dibilangnya anggotanya. Dari mana santun itu Pak? Lewat deh, siapa itu Bang? Anggotaku. Anggotanya ini. Tolonglah robah Pak. Jangan anggota. Anak. Bapak pun nanti dipanggil anak ini bukan ayah. Tapi siapa? Bosku. Bosku. Asalkan jangan kayak orang lapangan lah. Lewat dia. Ketua, ya Ananda. Kue itu kacau kampung nih. Mohon maaf ini. Ini kan aminah ini Pak. Bu ya. Ya Allah. Tak ada laki. Mohon maaf. Dalam kondisi begitu Pak, 7 bulan lagi di kandungannya itu dijaganya. Banyak godaan setan. Maka baca itu ya. Makanya lahir Nabi Muhammad. Saya Pak, siapalah bidannya? Inilah sirah nabawiyah. Nama bidan Nabi Muhammad ketika lahir, nama bidannya namanya Ibu Sarifah. Dengar. Tapi jangan pakai Ibu Sarifah pun jadi. Udah, siapa nama bidan Nabi Muhammad lahir? Syarifah. Siapa Syarifah itu? Mama kandung sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Nah, itu dia Pak. Jadi enak kita mengaji nih, kan? Kenapa sengaja Pak ku buka kitab ini? Karena hafalanku biar jangan hilang. Ku tengok sedikit begini, baru ingat. Jadi ingat, pertanyaan tadi udah banyak. Udah sampaikan sama Bapak kami, Ustaz kasih pertanyaan. Udah banyak kasih tadi jawaban ini ya. Dari mulai pangkal tadi Fihir Abdul Manaf, ingat baik-baik. Udah dapat hadiah kalian. Ngeri hadiahnya nih, ngeri. Enggak nampak.
Disusui Nabi Muhammad tak lama Pak. Dalam riwayat Ibnu Hisam disebutkan beberapa hari. Ada yang menyebutkan 4 sampai 5 hari. Maka siapa yang pertama menyusui daripada selain ibu kandungnya? Muhammad Saibatul Aslamiyah. Saibatul Aslamiyah itu siapa? Budak Abu Lahab. Maka Abu Lahab gembira, lahir keponangan laki-laki. Maka yukhaffiful azab yaumil isnain. Dalam riwayat disebutkan, diringankanlah siksa Abu Lahab setiap hari Senin karena menyambut lahirnya Nabi, gembira junjungan kita. Makanya Pak, makanya dalam kitab Husnul Maqasid tadi fi amalil maulid, tujuan orang buat maulid Nabi 4 yang paling mendasar. Pertama, kita gembira menyambutnya Nabi dengan lahirnya. Kenapa lahir anak kita gembira kita Bu? Lahir kita pakai lilin, anak-anak semua berdiri. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Nah, tengok. Bahagia dia. Masa Nabi kita lahir tak bahagia kita? Bagaimana cara membahagiakannya? Beda. Cara membahagiakan Nabi dengan kelahirannya di Musaul Irak bagian timur. Pertama dibuat sejarah maulid Nabi. Bagaimana caranya? Dipotong lembu, dipotong kambing, dibuat makanan, dihadirkan ulama, baru dengar ceramah. Kenapa pakai potong lembu, potong kambing Pak Ustaz? Biar ramai orang datang Pak. Sekarang kalau nggak ada kemek-kemeknya Pak, nggak terpancing orang datang. Aku udah tengok tadi ada kotak-kotak merah, aku tengok di sudut sana. Betul ini Pak. Ya, jadi saya berharap kita ini mohon maaf apa yang kita lakukan. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW nih Pak, sebenarnya enak kita mengkaji ini 2 bulan lagi sebelum Maulid Nabi udah kita kaji. Paslah kayak kita ini. Ini kan masih baru lahirnya ini, bukan pribadinya. Pas nanti ustad apa nanti khairul nanti udah pribadi Nabi. Nah, itulah perlunya kita kaji Pak sebelum lahir Nabi Muhammad ini. Bapak Ibu Muhammad, bagaimana cara kedua? Mohon maaf Pak, cara kedua membicarakan sejarah Nabi. Maka alhamdulillah Pak, mana yang persis buat acara maulid seperti sejarah di Musaul Irak bagian timur? Hanya 1 Pak. 2. Pertama, orang Banjar, yang kedua orang Aceh. Orang Banjar itu Pak, kalau buat maulid Nabi, semua potong kambing makan setiap rumah, gembiranya menyambut Nabi Muhammad dengan berbagi makanan kepada anak yatim. Yang kedua orang Aceh. Orang Aceh itu ada kanduri maulid, ada ceramah maulid. Kanduri maulid 1 hari full, dari pagi sampai sore. Ceramah maulid, baru habis isya langsung ceramah. Maka di Aceh Pak, tak pernah banyak aturan ceramah. Habis baca Quran, langsung tausiah. Kalau di Medan, mohon maaf Pak Najir, tolong dirubah. Jangan banyak kali kata sambutan. Tak ada waktu tu Ustaz tu ceramah lagi. Semua mau ngomong. Tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh yang monokoh, semua. Yang monokoh pun ngomong. Janganlah, mohon maaf Pak ya. Kasihan kita Ustaz tu Pak. Dia naik jam 10, anak-anak udah mengantuk, orang tua udah mulai pandangannya kabur. Bagaimana mungkin masuk ilmu itu dalam suasana jam 10 malam? Dah, tak masuk itu. Maka mohon maaf Pak, saya disampaikan Bapak nih, Ustaz bisa sirah nabawiyah. Kapan Pak? Subuh? Tak bisa Pak. Kalau subuh kita buat sirah nabawiyah, kajian data, ini semua nggak akan nyambung. Apalagi mohon maaf cuma 40 menit. Karena udah jam tengah 7 nanti udah terang. Aku bercakap lanjut jam 7, dilempar orang aku. Nggak ada otak kawan nih. Udah lapar orang cakap aja kan. Betul ini Pak. Ku minta Allah habis isya Pak. Aku yang minta ini. Habis isya aja lah Pak. Kalau mengaji sirah. Kita dapat nanti berapa bab. Kalau mungkin tadi Pak kita habis subuh, 1 bab tadi mungkin sudah selesai itu. Masalah Nur Muhammad tadi. Tapi alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Udah hampir 1 jam. Jam 8 aku tadi mau naik habis isya. Bapak enggak terasa. Aku udah terasa, aku rasa. Kan? Iya. Jadi mohon maaf. Bapak ya, jadi izin. Caranya begitu Pak. Makanya saya alhamdulillah kalau ceramah Pak daerah sana nikmat. Makanya ustaz-ustaz kita sekarang indah dia. Yang senior di sini Ustaz Rahul. Dia pandai dia Pak. 15 menit. Perhatikan ceramah dia. Keturunan Nabi, anak Nabi, istri Nabi macam mana, sifat Nabi. Nanti 30 menit ke depan baru pandangan umum. Begitu baru indah masuk kaji itu. Saya pernah juga dipesan Pak Ustaz, ini kan maulid Nabi. Ya Wak, ini kan Ustaz banyak anak-anak, banyak yang tua-tua. Jadi agak goyang sedikit. Gini-gini laku, bukan itu Ustaz.
Bukan goyang itu. Jadi apa? Hajar sih Ustaz, hajar. Janganlah targetnya. Walaupun Muhammad ada Ustaz humoris Pak, tapi jangan dipesan. Malu kita. Jangan dipesan. Taunya yang ceramah ini Pak, tak boleh terlalu tegang. Makanya saya terinspirasi dari Gus Baha. Walaupun penampilannya biasa-biasa, kajiannya kajian tafsir Al-Quran, tapi orang bisa happy mendengar kajian. Itu yang kumaksud ceramah kita malam ini. Jangan tegang kalau bilang Abdul Manaf anak bininya 2, pertama Atiqah anaknya 3. Kawan ini pun apa-apa. Agak relate kita yang mengaji ini kan. Udah. Ya, mohon maaf. Jadi caranya Pak begitu. Jadi kita bagaimana caranya tadi Pak? Diundang Ustaz. Alhamdulillah kita udah undang Ustaz jauh-jauh hari. Jadi mudah-mudahan ceramah. Tapi harapanku Pak BKM, tolong Pak nasib kami ini. Begitu habis pengajian minimallah panitia sama BKM cukuplah. Ini kadang-kadang Pak ada anggota dewan, ada camat, ada lurah, semua ngomong. Aku kadang-kadang habis bahanku. Apa yang aku sampaikan ini aku pikir. Mohon maaf, ya kan? Biar ada waktu. Makanya Pak di Aceh sana, saya alhamdulillah walaupun saya bukan orang Aceh, tapi saya pula sering ceramah ke sana Pak. Itu satu hari tak banyak. Perhatikanlah. Habis baca Quran, kadang-kadang BKM-nya pun enggak mau kata sambutan. Kenapa? Takut dia orang ngantuk jam-jam sekian, Ustaz langsung aja Ustaz. Gas ceramahnya. 1 jam setengah enggak terasa capek. Kenapa? Karena orang masih segar Pak di jam-jam 10 selesai. Ini macam mana? Tengah 12 selesai, ya kan? Nah, kue udah habis. Anak udah terlentang. Mainlah otak, berarti juga ketawa-ketawa lah ini. Mainlah. Terakhir pulang macam mana? Enak kali Ustaz. Keke anak, tak tahu apa-apa dia pokoknya lucu. Udah pas ini Pak, udah pas. Jadi mudah-mudahan tahun besok pun kita siap pun Ustaznya 2 bulan lagi mau Maulid Nabi dibuka balik sirah itu. Bagaimana perjalanan Nabi mulai Allah buat nama dia Nur di Aras, diciptakan Nabi Adam karena nurnya Muhammad sampai anak Nabi Adam 40 anak Nabi Adam Bapak Ibu semua kembar, hanya satu yang tak kembar namanya Nis. Itulah keturunan dari Muhammad sampai ke bawah kita ini. Maka Muhammad Bapak Ibu jagalah, makanya kita buat acara ini. Apalagi kelebihan Nabi Muhammad SAW ketika lahir Bapak Ibu, namanya irhas. Ya mohon maaf, yang selanjutnya diopir-opir Nabi Muhammad ketika ingin disusui. Maka siapa? Halimatus Sa'diyah. Maka ini yang menerimanya. Begitu Halimatus Sa'diyah. Karena apa? Wa anta yatim. Orang dulu Bu, siapa yang Muhammad ini Bu, air susu ini berkahnya orang tak tahu mengalir jadi darah daging. Kalau ada air susu Bu, jangan pakai dodot mau air susu apa. Jangan takut rusak tubuh itu. Orang dulu tak malu menyusui Pak, karena tahu dia berkah itu. Ditutupnya pakai kain, kan? Pakai kain, pakai selendang, dibukanya, tak nampak orangnya. Sambil goyang apa dia? Bue dainang, bue campung, ali campung, camporong lampu dinding, arulam lope borukon, tolu kabupaten Manyapayung. Kalau orang Melayu bersenandung. Jalan-jalan ke Barastagi, singgah sebentar di Gunung Sutoli. Kok jauh kali mak, diam kau. Hati-hati kau nak, di akhir zaman nanti banyak orang bersorban kayak kiai, rupanya waktu orang Bengali. Timbul pertanyaan, apakah Nabi Muhammad juga begitu? Iya, begitu lahir Nabi Muhammad Pak, Allahu Akbar, kakeknya berdoa, Alhamdulillahilladzi a'toni hadzal ghulamil adniyani. Ya Allah, syukurlah kau berikan aku anak, keturunan cucuku, seorang anak yang cerdas suci. Maka didoakan Pak. Disanjung-sanjung anak itu dengan doa. Kalau kita marhaban, karena waktu kecil anak itu dimarhabankan sama uak yang gagap, anak ini pun gagap terakhir besar gagap. Betul, itu perlu itu. Nabi pamannya itu doanya. Kalau paman Abdul Abbas, saya catat, ini dia. Kalau Abdul Abbas doanya beda. Wa anta lamma wulidat asraqatil ard wa da'at binurikal ufuq. Ketika kau lahir di muka bumi ini terpancar cahayamu sekitar bumi. Itu Pak Muhammad diucapkannya sama Nabi Muhammad. Ya kan?
Kalau tadi siapa ayah kakeknya? Alhamdulillahilladzi a'tani hadzal ghulamut thayyibal ardani. Maka boleh doa itu. Kan maka kalau omakku dulu bapak ibu doanya lagunya kalau waktu mendoakan aku nyanyi cuma dua. Pertama, kasih sayang bunda. Itu doa itu Pak. Kasih sayangnya bunda tidak ada batasnya, siang malam dijaganya, dipangku dan ditimangnya dengan kasih sayangnya. Oh, dengan kasih sayangnya. Tak bisa juga tidur, dibuatnya lagu pembunuhan. Bila Ijrail, langsung tidur rapi itu. Udah Ijrail datang, mana mungkin enggak mau tidur lagi aku. Itu doa. Jadi nyanyi pun ibu nyanyi yang baik-baik. Yang baik-baik. Jangan lagu yang tak ada doanya. Ya kan? Orang dulu bagus-bagus Pak. Saya termaksud favorit tukang favorit lagu-lagu klasik. Kamu situ. Al-Sumdar Darwis, Nur Asia Jamil, El Suraya, Ahmad Baqi. Oh, paling hobi itu. Maka ada doa. Maka Bapak Ibu, saya harapkan Bu, maka waktu menggendong cucu, menyusui anak Bu, buat lagu yang baik-baik. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Lagu yang baik-baik ini enggak Janam 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 teri biha hoye janam kasam 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 teri biha hoye kasam. Lahir anak besar nampak pusat. Lagunya India. Jangan minta tolong. Makanya doain. Udah aku ajarkan tadi Bu 3 doa. Doa Aminah, doa Abbas, doa Abdul Muthalib. Mudah-mudahan enggak hafal itu. Yakin aku. Mempontingku sampai kan. Gini-gini juga waktu. Hafal Kak? Enggak kata. Atai monimal lagu doa yang tadi itu bagus itu. U'izuhu ayo biar jangan hilang Pak ya. Biar sebelum kesama ayo. U'izuhu bil wahid. Ayo u'izuhu min kulli syarri hasid. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak ibu cuci ibu lagi hamil, pegang perutnya, baca doa itu. U'izuhu bil wahid min kulli syarri hasid. Itu doa Aminah ketika mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf. Dah, Halimatus Sa'diyah ditopir-opir Nabi Muhammad. Enggak mau laku. Karena apanya Ustaz tujuannya Nabi Muhammad disusukan kepada wanita Arab yang lain? Satu Pak, biar cerdas Muhammad itu dari keturunan ibu-ibu yang terpilih. Maka sering kita dulu itu Pak dititipkan sama keluarga biar mandiri. Anak kita sekarang tak kita ajari mandiri. Pantang keluar sikit ke tetangga. Biarkan. Biar mandiri bijak. Maka anak sekarang penakut. Kenapa? Tak mandiri dia waktu kecilnya. Dulu kita Pak mau jatuh di paret, udah bangkit sendiri. Udah, kenapa kau nak jatuh tadi parit mak? Enggak apa-apa mak. Pergi mandi kau, mandi sendiri ini enggak. Anak sekarang menggek-menggek kalian. Kayak waktu kecil aku, kayak gini lah waktu kecil dulu. Mirip pula ini ya Allah. Ya, Mama. Berapa tahun disusukan? 2 tahun. 2 tahun inilah sempurna orang menyusui. Saya baru dapat info, Bapak Ibu, apa hikmah orang menyusui ketika anak sekarang bandal-bandal? Ahmad bin Sirin mengucapkannya sederhana. Kenapa? Kalau anak sekarang Bu, jauh hati kita tak sampai nasihat di hatinya. Karena kedekatan kita berkurang karena perhatiannya. Oh Muhammad, kenapa? Handphone dulu makan sama, mau menyusu sini. Sini. Kalau sekarang, dodot. Ada orang ngomong, takut rusak Ustaz, nanti anak aku begini. Ngapain takut rusak? Orang dulu tak malu itu. Kenapa? Memang tiganya pahala ibu yang tak bisa kami lampaui ibu. Itulah kelebihan Aminah. Makan Muhammad Maryam dia bermimpi Aminah, dalam mimpi itu jumpaan Maryam. Apa kata? Syukurlah kau Aminah, janinmu ini adalah penerus Nabi akhir zaman. Jaga.
tingkah lakumu ketika hamil, ketika kau jadi orang tua, maka ketika ibu waktu anak ni kecil suka ngomong kasar, pauk kali kau. Jangan heran besok, ibu pun dipauk-paukkannya. Mama pun pauk. Hah, kok gitu mulut kau? Orang mama bilang aku pauk, sama-sama pauk pun kita berantem, mak kata. Berantem orang tua. Itu pengaruh itu, Pak. Pengaruh. Maka mohon maaf kali saya, ya Allah, saya pribadi Bapak Ibu kadang-kadang sedih saya dengan anak sekarang. Tapi mamanya pun begitu. Mamanya pun begitu. Kok dulu saya, Pak, dulu mohon maaf. Orang tua awak duduk di situ, Pak. Anak gadis tua tu anak di awak, anak gadis tu pakai begini aja. Oh, ayah kau di depan. Enggak ada sopan kau memang. Tengok orang tua dulu. Kalau sekarang ayahnya nonton TV, anaknya lewat pakai celana pendek segini, pakai baju kaos, enggak ada yang larang mama, ibunya kuncinya. Kalau ayah-ayah ini prepare kali ini, enggak open dia itu. Yang penting belanja lancar, selesai. Ibu kuncinya. Makanya Aminah, Bapak Ibu, sedih kita melihat perjuangan beliau. Kenapa sedihnya? Karena Nabi Muhammad pun tak ada orang yang menerima susuannya, Pak. Datanglah suami Halimah. Apa katanya? Kau terima walaupun dia yatim. Begitu Muhammad sebelum disusui Nabi Muhammad kepada Aminah, ontanya tak ada air susunya, ternak-ternaknya banyak mati kelaparan, kekeringan. Muhammad, air susunya enggak mengalir karena Aminah juga baru melahirkan anak. Tak mengalir air susunya. Begitu diambilnya Nabi Muhammad, ontanya Pak Muhammad subur mengalir air susunya. Susunya kiri kanan, sebelah anaknya, sebelah lagi Muhammad. Subur. Bahkan 2 tahun dia minta tunggak sama Aminah. Aminah tambah 2 tahun lagi. Makanya Nabi Muhammad 4 tahun bersama Aminah. Bersama Halimah. Maka Muhammad, maka jangan takut Bu, yo. Maka tadi udah 3 untuk oma-oma. Pertama tadi Bu, cerita kita tadi Abdul Muthalib dengan istrinya Fatimah, jangan pernah takut banyak anak. Karena anak tujuan Abdul Muthalib, dia minta 10 anak laki-laki biar kuat kita, ada yang menjaga kita ketika kita tua nanti. Mohon maaf Pak, Bapak sini siapa yang punya anak Pak 10, walaupun enggak jadi pejabat, itulah kaya di aku walaupun enggak ada, tapi ke sana aku enak, ada anak, ke nanti ke Semencirim ada anak, Kampung Lalang ada anak. Ya, banyak kali. Kok banyak kali? Betul, iya, karena mamanya di mana-mana, jadi anaknya pun di mana-mana. Banyak kali pula kok sampai ke mana-mana, sampai kecamatan Sunggalnya ada pula kan. Ya, mohon maaf. Jadi izin Bapak Ibu, saya sampaikan kaji ini bukan apa-apa. Terlalu ringan mungkin cara penyampaiannya, tapi saya menyampaikannya melalui data. Kita kaji balik karena alhamdulillah kaji ini sampai menyusui. Makna menyusui di sini Muhammad karena dia yatim. Maka tolong Pak, maka Nabi Muhammad paling benci orang yang tak menghargai anak yatim. Kenapa? Kalau tak kita hargai anak yatim, maka sama kau tak menghargai aku, kata Nabi. Bagaimana cara menghargai anak yatim? Cara menghargai anak yatim, apa yang kita dapat, berikan apa yang sanggup dia terima. Hari ini banyak anak yatim Pak, mohon maaf sedih kita, terputus uang sekolahnya. Maka saya pernah sampaikan Pak BKM, ada satu masjid, uang masjidnya sudah sampaikan mungkin bulan yang lewat pengajian kita. Ya Pak Ustaz kan, mama yang pengajian Sunggal, masjid itu ada anak yatim beberapa orang lingkungan tu, diambil uang masjid, disedekahkan buat sekolah SPP-nya. Bolehkah? Boleh, karena itulah pejuang-pejuang kita nanti menggantikan kita. Maka Bapak Ibu hari ini banyak kita yang tak menghargai anak yatim. Diundang anak yatim tak seperti kita mengundang orang tamu-tamu Allah. Bapak Ibu, yang kedua adalah apa tujuannya kita kaji ini? Menumbuhkan cinta kita kepada Nabi. Bagaimana perjuangan Nabi dari nurnya dijaga Allah di aras sampai Muhammad yang tak ada orang membuat nama Ahmad. Kenapa disimpan Allah Pak dalam Al-Quran nama Ahmad? Kenapa tak Muhammad? Karena Ahmad orang yang dipuji, Muhammad orang yang memujinya. Maka ditanya Abdul Muthalib, kenapa kau buat nama cucumu Muhammad? Aku pengen ayahmadullah khalqas samawati wal ard. Aku pengen di langit dan di bumi semua memuji Nabi Muhammad, maka panggil Muhammad. Yang kedua, siapapun yang menghina cucuku tapi panggilannya tetap memujinya. Cobalah Pak. Abu Lahab memuji Muhammad tetap Muhammad. Artinya pujian. Tak bisa Abu Lahab mencaci Nabi Muhammad. Kenapa? Panggilannya Muhammad. Maka saya paling benci kalau ada orang tua mempelesetkan nama Muhammad dengan panggilan Mehmet. Jangan peleset-peleset, jangan celat-celatkan. Siapa namamu nak? Muhammad. Kok panggil Mehmet? Panggilan kecil Ustaz, Mehmet. Aku cekikkan anak itu, Mehmet. Janganlah Muhammad. Nama indah itu Pak, ya kan? Bapak Ibu Muhammad, itulah kaji kita. Itu kaji Quraisy.
sampai mohon maaf kepada dia lahir. Karena kalau kita bahas nanti Pak lagi sampai dia bagaimana, habis bahan Ustaz nanti tak ada lagi maulid. Saya memang pas besok bulan depan beliau maulid, pas bulan depan kalau dikaji baru kita kaji As-Sama'il Muhammadiyah, bagaimana bentuk fisik Nabi Muhammad ketika dilahirkan, sampai kaji malam ini sampai susuannya. Maka Bapak Ibu, begitu Muhammad saya sampaikan ini, kita ulang balik. Ayo, kita ulang balik. Suku Quraisy pertama dalam sejarah namanya Fihir. Fihir punya anak namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf punya bini siapa? Atiqah. Atiqah punya anak berapa? 3. Anak paling besar namanya Hasim. Anak kedua namanya Abdul Sam. Anak ketiga namanya Muthalib. Siapa saudara tirinya? Namanya Naufal. Dah, dari Hasim lahir anak laki-laki. Namanya siapa? Hamidatul Hamdi. Itulah nama asli daripada Abdul Muthalib. Maka Hamidatul Hamdi adalah anak dari kandung Hasim, saudara kandung dari Muthalib. Maka mudah-mudahan kita tahu sampai keturunan itu dijagalah bagaimana peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya anak sampai 10. Dalam mimpinya dia berjumpa sumur yang di antara Ka'bah dan Multajab itu ada satu penjagaan gereja patung sesembahan yang disembah oleh kafir Quraisy, namanya Asab dan Nailah. Maka itu ingin dibongkar, tapi kekuatan Abdul Muthalib tak bisa, karena dia punya anak cuma 1 pada saat itu, namanya Haris, anak paling besar. Dia bernajar, ya Allah, kalau kau berikan anak sama aku 10, maka akan kubongkar sumur itu, maka nanti anak-anakku yang membantuku. Apa najarnya? Najarnya, kalau sudah nanti kubongkar sumur ini, maka akan kujadikan tawanannya dan jaminannya anak dari 10 dari anakku. Maka alhamdulillah dikasih Allah anak Abdul Muthalib 10, anak yang paling kecil Abdullah. Maka sampailah najarnya, dibongkarlah sumur, memancar sumur jam-jam, ditagilah janjinya dengan cari Qur'ah. Apa artinya? Dibuatlah satu dadu, dibuat satu nama setiap kayu-kayu kecil, dilemparkan ke pintu Ka'bah, maka yang keluar namanya adalah Abdullah. Dilempar lagi, keluar namanya Abdullah. Kalau Abdullah yang dipotong, maka tak akan pernah lahir lagi keturunan Muhammad dari rahim, dari keturunannya. Itulah kuasa Allah, Pak. Maka kata Abdul Muthalib, seandainya anakku semua yang keluar namanya, jangan Abdullah, kupotong, kata Abdul Muthalib. Tapi yang ternyata keluar Abdullah. Didatangilah seorang Muhammad yang ahli mengerti bagaimana artinya, bagaimana cara membalas denda ini. Sebagai gantinya dibayarlah denda 100 ekor onta. Makanya Nabi Muhammad persis peristiwa seperti peristiwa Ismail kepada Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan cerita ini Bapak Ibu kita sampaikan, bukan berarti Muhammad harus dihafal. Tidak, cukup tahu Bapak Ibu. Mudah-mudahan saya juga menyampaikan tak salah kita menambah pengetahuan malam ini. Sampai di situ Bapak Ibu, mulailah Muhammad dewasa di usia Abdullah, menikahlah dia dengan Aminah. Tapi ada suatu saat yang sangat luar biasa, seorang perempuan bernamanya Fatimah dari keturunan dari keponakan Waraqah bin Naufal ingin berzina kepada Abdullah dengan tawaran 100 ekor onta. Saya yakin Pak, kalau ada perempuan ngomong begitu sama Bapak, jangankan dek 100, tak berekor pun mau aku sama kau. Itu loh kok kesannya kalau kita yang ditawarkan perempuan begitu. Tapi Abdullah ditolaknya. Kenapa? Nampak nur. Begitu menikah Abdullah dengan Aminah, datang tadi si Fatimah tadi yang keponakan Waraqah bin Naufal. Ditanya Abdullah, sekarang kenapa kau tak pernah menginginkan menikah denganmu? Apa tadi Fatimah tadi? Karena wajah nur dalam wajahmu sudah hilang, sudah terbentuk rahim dalam istrimu. Yaitulah nur yang diceritakan pamanku Waraqah bin Naufal. Maka Bapak Ibu, itulah peristiwanya, ditunggu-tunggu. Makanya mau Aminah, makanya mau Pak Khadijah menikah sama Nabi Muhammad. Kenapa? Udah tahu dia Muhammad ni keturunan Nabi, jadi Nabi. Cuman kapan dia tunggu, Bu? 15 tahun baru terbukti, baru tahu betul rupanya kata pamanku ya, bahwa Muhammad yang ini ternyata jadi Nabi. Makanya Bapak Ibu, jangan ada lagi zaman sekarang sanggup, masih banyak orang mengaku Nabi Pak, sebagai Nabi Muhammad yang terakhir. Perjuangan Nabi yang kita ceritakan ini tak sebanding. Banyak mengaku Nabi. Profesor Ramli Abdul Wahid almarhum mengatakan, negara yang paling banyak mengaku Nabi di dunia, orang Indonesia. Biar tahu kita Pak. Kenapa? Pantang bergaya kayak ulama, kayak kiai, Nabi. Bisa menggandakan duit, Nabi. Baca Yasin dia. Yasin wal Qur'anul Hakim. Bertambah duit, double. Kanjeng Dimas tidak taat pribadi. Apa pengemis-pengemis tu yang dia ambilnya di pinggir jalan tu,
Dibuatnya jubahnya warna hitam, dipanjangkannya jengkotnya, dipakai celak kayak kiai, jadi ulama, berdoa, dites di polisi, di kantor polisi, tak pandai baca Quran. Hancur kita ini. Maka mohon maaf Pak, saya ceritakan ini. Bukan berarti saya pintar, tidak. Tapi mudah-mudahan kita mengetahuinya. Maka lahir Nabi Muhammad. Siapa nama bidannya? Syarifah. Siapa Syarifah itu? Ibu kandung Abdurrahman bin Auf. Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan kita ceritakan ini. Mulai pertama menyusui. Siapa? Sayyibatul Aslamiyah. Siapa Sayyibatul Aslamiyah? Budak Abu Lahab. Dari Sayyibatul Aslamiyah barulah Muhammad disusui. Halimatus Sa'diyah. Sampai di sini Pak. Mudah-mudahan nanti pertemuan selanjutnya bagaimana ciri fisik Nabi Muhammad dari mulai fisik rambut sampai kakinya. Mudah-mudahan bisa kita sampaikan. Karena kalau kita garap semua Pak, berarti saya mendahului ceramah Maulid Nabi yang sudah ditentukan BKM. Rasanya nanti Bapak, udah disampaikan Ustadznya, jangan ada seperti itu. Jadi ada kopnya, ada batasannya. Aku pun memang kugantung Pak. Mudah-mudahan diundang lagi bulan depan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Oh, terus ya.